Jadi bingijo Papuson di Pakal Kawatina 12 bulan atau setahun nih Atin Muhammad Kuseri Paduma jamaah kam lagi na dalam bisa Kawatina kam jamaah berdoa jamaah pakilu sesuai Kawatina doa kam dikahuna kam ngilu arwahna laju Kawatina arwah kam keunyinna dilongnya Kawatina senang belapang sesuai hatina hagu doa kami konyina dalam lisan hatina jado dingin hijau nah sesuai hati satu mengkondisi jinar kami bahwa ada memperingati Isra Mi'raj jado dilaksana hatina dalam banjo dipakal hatina banjo dingin hijau kam nang ngeson jadi sehubungan kam ngeson dan sekaligus hatina kamu memperingati ya sebab di pokok juga aku hatina memperingati Isra Mi'raj alhamdulillah syukur hatina Ustadz Ham dapuk enggak sehingga hatina ya dapuk hatina menyampaikan hatina isi ataupun menjabarkan hatina peringatan Isra Mi'raj Ham tahun hijau nah, dalam desain hatina untuk sukses ataupun demi Abdul nih acara kambing hijau kita akan buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu pembacaan kalam ilahi dari Nabiya Atina akan disampaikan ananda guru bila bisa di waktu dan kesempatan kami persilahkan. Jangan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Maha benar surah firman Allah. Terima kasih Dina Hago Ananda Guru selalu menyampaikan atau membaca lantunan suci Al-Quran. Mudah-mudahan Dina Ananda laju Dina bukan kehunina mendapat pahala di sisi ini Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sama selanjutnya yaitu acara intikam yaitu peringatan Isra Mi'raj dalam dia akan disampaikan hati anak batin Ustadz Sudiro. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis ala wujuhi a'daina wa amsakhum ala makanatihim fala yastati'una al-madhiya wal maji'a ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ulang luar salam saja. Menunjuk pengomongan cakap melemas sana. Tonggak. Ya dia telu kali. Jadi kali lagi saya kirim telu dan saya penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bersama-sama bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kena amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para pembina majlis taklim, dan kita semuanya yang hadir pada majlis yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah itu semuanya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersama-sama hadir di dalam yang pertama memenuhi hajat kami, yakni undangan dalam memperingati haul atau 1 tahun meninggalnya guru kami, orang tua kami, Muhammad Qusairi bin Sulaiman, yang telah meninggal dunia tepat pada tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini manfaatnya pun sampai kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya pada majlis ini juga kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dalam setiap tahunnya kita peringati sebagai wujud kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mengingatkan akan pribadi yang mulia itu tentu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Para ulama terdahulu telah menjelaskan inda zikris solihin tanzilur rahmah. Di dalam menyebutkan cerita orang-orang soleh, utamanya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para ulama yang meneruskan perjuangannya, maka itu semuanya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pada malam hari ini adalah memperingati haul dari guru kami juga orang tua kami, Muhammad Qusairi bin Sulaiman. Di dalam kebiasaan terdahulu para ulama, di dalam acara haul itu maka disebutkan manaqib ataupun riwayat hidup ringkas daripada guru-guru, dan pada kesempatan ini sedikit saya ingin menceritakan perjalanan daripada orang tua kami. Orang tua kami kalau di dalam cerita yang beliau sampaikan
itu dilahirkan sekitar tahun 1948. Sehingga pada saat wafatnya telah sampailah beliau pada usia 77 tahun. Kemudian melaksanakan pendidikan sekolah rakyat. Selanjutnya melanjutkan pendidikannya pada pondok pesantren yang ada di Kota Liwa, yang diasuh oleh guru beliau yang sangat beliau cintai, Kiai Haji Yuliar Arsyad, selama 4 tahun. Setelah selesai, beliau pun meneruskan perjalanan menuntut ilmu itu pada gurunya Kiai Haji Marzuki yang ada di Bukit Kemuning selama 1,5 tahun. Selanjutnya beliau lanjutkan lagi menuntut ilmu agama itu pada pondok pesantren yang ada di Y5 selama 5 tahun. Oleh sebab itu beliau berpesan kepada saya pribadi untuk menceritakan akan guru-guru beliau. Di antaranya adalah Kiai Haji Yuliar Arsyad, Kiai Haji Marzuki, dan 9 orang kiai yang datang dari Timur Tengah, yang kepada mereka lah beliau langsung menuntut ilmu itu. Di antaranya kepada Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mu'in, Kiai Haji Zaini, dan para kiai-kiai yang lain. Dari mereka itulah beliau mengambil sanad keilmuan di dalam bidang ilmu nahu, dalam bidang ilmu sorof, dalam bidang ilmu usul fikih, tauhid, akidah, utamanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengaji kitab tafsir. Dan dari beliaulah kami mempelajari, mulai daripada awal mempelajari agama. Oleh sebab itu kehadiran kita pada malam hari ini juga menyambungkan sanad keilmuan kita, terutama bagi murid-muridnya yang telah pernah beliau ajar, bahwa apa yang telah beliau sampaikan benar-benarlah ilmu yang memang beliau pelajari daripada guru-gurunya yang bersanad bersambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam warisan-warisan beliau, di antaranya banyak kitab yang beliau wariskan, dan pada malam hari ini yang akan kita baca adalah 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Ad-Dardir. Nama kitab Dardir adalah kitab yang sangat beliau cintai berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Selanjutnya saya juga mempelajari kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah, dan itu juga merupakan ringkasan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dardir dan Imam Asy-Syami. Nah, kitab yang akan kita baca Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah, yang disusun oleh Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan ketika kita membacanya kita mendapatkan pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Selanjutnya, sebelum kita membuka kitab ini, saya ingin menyampaikan kembali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili orang tua kami almarhum, jikalau di masa hidupnya sebagai manusia biasa tentu ada kekeliruan dan kehilafan yang dilakukan. Jikalau itu memang ada, maka dari dalam hati yang paling dalam kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada saat beliau sakit, beliau pun telah berpesan, karena 2 hari sebelum beliau meninggal pun kami masih belajar kepada beliau, dan beliau berwasiat kepada kami untuk membawa kitab-kitab itu ke Tanjung Karang, kemudian diserahkan kepada kami. Oleh sebab itu pesan beliau adalah bahwasanya apa yang telah beliau sampaikan, jikalau itu benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau di dalamnya ada kekeliruan, itu merupakan kesalahan beliau, dan beliau memohon maaf kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaklumi dan bisa memaafkan kesalahan beliau. Jemaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca kitab Al-Anwarul Bahiyah. Al-Anwarul Bahiyah ini kitab yang bercerita lengkap tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj ini merupakan puncak keagungan baginda Nabi, karena pada proses Isra dan Mi'raj inilah beliau mendapatkan anugerah yang tidak pernah diberikan kepada para nabi-nabi dan rasul terdahulu, yakni membawa satu bonus yang luar biasa, yakni kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun sholat itu diwajibkan kepada seluruh para nabi dan para rasul.
Tetapi solat itu hanya diberikan dalam setiap Nabi mendapatkan satu solat. Nabi Musa mendapatkan satu solat, Nabi Isa mendapatkan satu solat. Begitu pula lah baginda Nabi yang lain daripada para Nabi dan para Rasul mendapatkan kewajiban solat itu hanya satu kali di dalam satu hari satu malam. Sedangkan baginda Nabi SAW diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keseluruhan daripada solat itu, sehingga solat yang diberikan kepada beliau jumlahnya ada 5. Yang awalnya beliau terima itu perintahnya adalah 50 kali, tetapi dengan kemurahan dan kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau memandang bahwa mungkin kelak di akhir zaman umatnya akan begitu berat melaksanakan solat. Jikalau harus melaksanakannya dalam jumlah yang begitu banyak 50 kali, maka beliau memohon keringanan pada Allah, sehingga pada akhirnya solat yang 50 itu menjadi 5 saja. Tetapi walaupun diringkas jumlahnya menjadi 5, nilainya tetap sama dengan solat 50 kali. Selanjutnya di dalam cerita Isra dan Mi'raj telah masyhurlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di dalam Al-Quran yang tadi telah dibacakan dengan fasih dan merdu oleh adinda kita, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang telah Allah berikan keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa itu untuk Allah tunjukkan pada baginda Nabi sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak perjalanan jak Mekah, jak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kebiasaan orang-orang terdahulu mengendarai unta yang paling cepat membutuhkan waktu 2 bulan. Hinno ikah perjalanan jak Masjidil Haram min Masjidil Aqsa gawo perlu waktu 2 bulan. Sementara Nabi jo cerita, kahu jak berangkat jo tano kado di jaluan. Kahu jah hinno lebih cerita jah hinno, cakak minunggak langit saya paling hanggal. Sehingga na betul lah cita-cita ni Abu Jahal jo berhasil. Khani hinnolah Nabi jo ni olok-olok hopo. Khani hinnolah Nabi jo bahkan nilempari dan pakai kotoran. Menapi mana hanitian Muhammad terkenal al-amin jujur, khani hijau hadu cadang khalna. Mawat lagi jujur ketu hadun jadi jamma tukang ngarang, tukang bohong, bahkan tukang sihir. Mak ngedok wajah mah gak percaya masalah hinno. Saya percaya waktu hinno ikas saya jama sahabat ni Nabi gekhalna Abu Bakar As-Siddiq. Mula ya tekini gekhal As-Siddiq, mana ia telah membenarkan As-Siddiq katina orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan apa informasi yang disampaikan Nabi pada saat orang lain tidak percaya, maka ia digelari dengan nama As-Siddiq. Saya bahih aja ini murtad luwot. Saya haruja Islam menjadi murtad, bertahan saya jama Abu Bakar As-Siddiq. Saya setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil khani Nabi jo nihina hubbo. Nabi nihina hubbo Allah mawat gekhing, mawat nekhima. Sehingga Allah duhun ke ayat hijau ngebela Nabi, ngejelas kena hagu manusia bahwa api sana cerita ke Nabi no betul-betul terjadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Lain Muhammad lapah nggalan nah ni Tuhan, kitu saya ngelapah ke Muhammadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah sekadu memperjalankan mak ngedok semawat mungkin, mana Allah adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hinolah cerita awal menapi ayat hijau turun. Selanjutnya laju mit cerita Isra Mi'raj. Pertama kali Nabi semakung ti Isra Mi'raj ko, Nabi jo tibelah dadanya. Tibelah dada ni Nabi ki dalam kitab gekhalna adalah syaqqus sadar, pembelahan dada Nabi. Nah,
pembelahan dada di Nabi jo di dalam hidup ni Nabi terjadi na 4 kali. Di dalam kitab dikatakan al-ula wa huwa saghirun fi Bani Sa'din. Pertama kali Nabi terbelah dadana pada saat Nabi masih kanak-kanak di perkumpulan Bani Sa'ad. Sekitar Nabi jo umuhna 4 sampai 5 tahun, maka ni aku malaikat Jibril ni belah na dadana, ni luah ko unyin isi ni tenaina, api jantung ki hatina, tipi ko unggak talam saya terbuat hagu emas. Setelah tipi ko diunggak na, maka malaikat Jibril jo memerintah ke hagu malaikat Mikail ngaku seember air Zam-Zam. Kemudian hati ki jantung ni Nabi tiba kasih ko 3 kali, kemudian tikuhu keluar di dalam dada di Nabi, tutup keluar, maka jadi sebagaimana sedia kala. Pertama kali terbelah dada di Nabi lagi meluni umur sekitar 4 sampai 5 tahun. Saya kedua, as-salisatu indal bi'sati. Kali kedua Nabi terbelah dada pada saat Nabi diutus, sesaat sebelum menerima wahyu yang ada di Gua Hiro. Ayat pertama saya terima Nabi surah Al-Alaq ayat 100 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sekua kali hino. Saya ketelu kali ina as-salisatu hino kahu saya kedua ya. Nah, kelihu lah lucak mana aku nginum wae kuah. Jadi nginum pai, nginum pai kano cara jo. Bismillah. Saya pertama wahwa saghirun fi Bani Sa'ad, umur 4 atau 5. As-saniyatu wahwa ibnu 10 sinin. Jadi umur 10 tahun. Umur 10 tahun tibelah dada naluat, tiguai ke gugoh gua pertama. Saya ketiga pada saat diutus. Saya keempat ar-rabi'atu lailatul Isra. Saya keempat saya terakhir ya dia di malam terjadi ini Isra dan Mi'raj. Nah, para ulama ngejelas ko api tujuan tibelah dada ni Nabi, api hikmahna. Wa hadza saqqu sabitun biturqin sahihatin wa huwa haqiqiyyun la yasihhu ta'wiluhu wa hamluhu 'ala al-amri al-ma'nawi bal huwa saqqun haqiqiyyun mahsusun wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jadi mamuk jama cerita kita belah dadari Nabi na sifatna maknawi. Maksud maknawi so mawan hak tibelah temon. Kita tikecah kaya secara batin. Para ulama menolak. Saya betul tibelah gugoh hagu dokter ngoperasi jama. Kidang sengguai ke lain jama. Kita malaikat Jibril sehingga nama perlu makai jarum. Ma perlu lagi makai bius bukanana. Kita ya tibelah menjadi luwot. Setelah api kekalna Nabi SAW tibelah dadana, tiluah kejelah dada dari Nabi jo beberapa titik hitam. Titik hitam saya maksud hinno lah khang was-was ni setan. Di pahangna kham saya pandai. Hingga kham ngerasa khabai atau ngerasa was-was, wat khasa niuk di dalam hati, di hinno lah khang ni titik. Bagi ni Nabi telah tiluah ko sehingga Nabi mak ngedok lagi rasa was-was. Walaupun Nabi mendapat ke ujian seluar biasa beratna di luar batas kemampuan ni makhluk sebahi, kidang Nabi harus terkasih ko hatina mak ngedok lagi titik-titik halom seuat dalam hatina. Sementara manusia selain baginda Nabi lagi uat di lomna. Sinno mulahani Imam Al-Ghazali, mi'raj ni Nabi cakap jak dunia jo mit langit si paling tinggi. Sedangkan mi'raj ni jamaah selain Nabi, as-salatu mi'rajul muslimin. Sembahyang yaitu dia menjadi mi'raj ni orang selain Nabi. Maka pada saat orang akan menjalankan solat, dia harus melaksanakan ritual sebagaimana Nabi membersihkan hatinya. Maka Nabi tibelah dadana tikecah pakai Zam-Zam, kham tikecah badan pakai bersuci dengan air wudu. Selanjutnya batin hati kham semakung kham mi'raj menghadap Tuhan dalam sembahyang, ngebecah hati kham hani Imam Al-Ghazali cahana membaca surat An-Nas sambil memegang dada.
Jadi semakung kam sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas. Kunyak tumbai mak korang luli hagu ba menapi ngoga sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas. Padahal mawan hang dok syarat sah rukun dan johano, kadang selalu ni guai ko. Nyacan ka johana kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Hinno ngebakasih ko hati. Setelah kham menyulu badan kham fisik bekasih. Setelah hinno silom batin lagi mekama, lagi macam-macam tengingoan, lagi induh-induh kebalakan ni hati kham hago sapayan kaya semakung kam sembahyang, titok kopai semakung kam hadap Tuhan. Mana Nabi yang hadap Tuhan, apa ini terima Tuhan setelah Nabi tiba kasih ko zohir khibatinna. Maka kham ti sembahyang haga diterima pahallu muni semakung na makasih ko fisik dalam bentuk wudu, saya kedua makasih ko hati batin dalam bentuk menghilang ko segala kebencian dan dendam saya uat di dalam hati kham. Apa yang kham menghadap Tuhan hinolah saya tersebut sebagai sembahyang saya khusyuk, saya khusyuk hinolah saya nerima tu ni terima Tuhan. Nah hinolah hikmah pertama ya peristiwa pembelahan dada. Selanjutnya saya kedua, Nabi jo ticap. Nabi ticap. Guna ngecap jo nunjuk ko bahwa Nabi jo resmi utusan Tuhan. Sebagaimana ki kham jo nerima surat panggilan ja atasan kham atau ja lembaga se kham nguai ki khupok ngatak ke surat hagu kham sudiro netian jo surat panggilan. Ku buka kuliah surat nama ngedok cap mak dinya ki percaya ki hijau surat resmi tatu hijau surat abal-abal enduh pak kopok haga ngguai kesemak buyun ya kini kham luar jak lamban sehingga kham mak percaya mak ngedok cap karena munih Nabi jak tumbai menumbai jak Nabi Adam sampai Nabi Isa ujin ya Nabi ngedok cap kidang khangna diculuk sebelah kanan jadi hanibak tumbai khani kiamat kham haga kupul unin. Saya haga khi saya mak haga pasti kham haga kupul di khang di padang mahsyar. Di waktu padang mahsyar unin jamah haga nyipok safaan. Khatong mit nabi sai, khatong mit nabi sai. Tilia aku sipa saya nabi kham saya tandana lain diculuk. Ki tandanya diculuk mungkin hino Nabi Musa. Ki tandana diculuk kanan mungkin hino Nabi Isa. Tanda na di khang waki muni tatuhin maisa say nabi kham na sumanggalan baina katifaihi khang maksudna di antara dua tulang belikat tundun kham jo pendepasan niagas kani kham segala mengangan cara so di kebelah kiri wat cap hino betul-betul cap injuk jama ti bekam jadi daging tuah cuti muncul cuti timbul ngedok tulisanna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab na An-Ni'matul Kubra nyata ko bahwa tulisanna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kidang kibak tumbai hana haniguhuna tetap kalimat tauhid. Kidang ucakna Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga na uat nama Muhammad na nduh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abdu wa rasuluh sepenting uat kekal Muhammad hindo khang na lain diculuk hingga tiliak diculuk hatina hinno lain kidang kita liak jadi tundunna hinnolah Nabi khamso baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hinnolah disebut dengan khatamun nubuwah. Tujuan Nabi ticap hinno sebagai pertanda hani ulama bahwa Nabi jo kaduti isi hatina penuh dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kesabaran. Ya kaduti isi penuh ditutup luot kak kadujak saya ticap. Laksana kham nguhu ko minyak di lom gelas, minyak khum lom gelas. Tikuhu ko di lom gelas minyak khum. Kak kadulatap gelas saya titangom. Ti kuci, ia mak dapok ti tambah lagi, ia mawat dapok berkurang lagi. Khatina iman sekaduat dalam hati ni Nabi, hikmah kesabaran sekaduat dalam hati ni Nabi, mak dapok berkurang, mak dapok goyak, api pun terjadi. Hinno ngebida ko Nabi jak manusia biasa. Maka Nabi sabar na mak dapok ti goyah ko. Api pun saya ni kuai ke jamaah sejahat hagu Nabi tetap sabar, tetap sayang hagu manusia. Suatu ketika Nabi jo hagamit sembahyang
tiap kali liu di bah bakanda ni ko setiap dia liu di bah bakanda ni ko so jamaah si dalam bung nangelui kena pudak ni Nabi ni lihat Nabi kaya ngimut ni ipus na lui na laju sembahyang ngulang jimoh na kano luwon ni lui na luwon mit luwon suatu ketika bang adok lagi sama lui ni lulih na dipa na sa tukang lui nya bang adok lagi hani tetangga na makuyuh jamaah segala ngelui so makuyuh jadi Nabi nangis kabah kaya makuyuh mit pasah meli kurma sang bakul min ia nilaw jamaah sa makuyuh hinno so semakung wat jamaah baki nilaw ya iya kadum na nilaw na nilia jamaah sa makuyuh hinno sa katong Nabi ya miwang niku setiap kali sa kusani masaki hatimu kidang nya makuyuh pertama kali niku sa katong kuku Islam jamaah Yahudi hinno mana akhlak ni Nabi kesabaran ni Nabi maksud sa tutup mawad po goyah lagi isi ni hati ni Nabi ikah sayang hagu umat kapacakana semakin lamun manusia jo selamat ja azab hinno mula Nabi ni sifati Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ayat hijau ditukun ke Tuhan ngejelas ke bawah Nabi jo sangan manusia saya paling sayang hagu umat nah saya kedua kamu lihat ko gambarkan bukti fungsi ni cap jena jadi minyak kadulatap makhum mada po berkurang lagi mada po ditambah lagi kadulatap kesabaran ni Nabi jo kebiasaan na pada saat Nabi wafat sahabat na segkan na Abu Bakar As-Siddiq ijo ngedoa anak nagkhan na Aisyah jo gila istri ni Nabi maka Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat katong nanya ya hagu anakku hana api perbuatan ni Nabi semakung kuguai ko sembahyang kudo sedekah kudo atau api hani Aisyah wahai bapakku hana kani kham unyin ni sunnah ni Nabi khadun guai ko unyin sempurna ikasai semakung api hani Abu Bakar Nabi jo tiap pagi mit pasah mit musok jama buta di pasah jama Yahudi akhirna Abu Bakar As-Siddiq mit muni guai ko hinno ni haluna di pasah wat jama tuhasai mata na kadum buta ngilu minta go ko mangwan wat say ngenina betoh ya nilia na hijau ada setiap kali ni kini Nabi mengani puso kidang seaneh na guai ni jama hijau mangwat wat tahu jak nyaci maki Nabi Muhammad luangan Muhammad tukang bohong unyin sejahal-jahal cawakan no kidang tiap kali Nabi sun musok nah kadun ni lulut na sang pusoan yang ucap Muhammad luangan segala macam kidang ia mak pandai jo siapa saya pandai informasi jak kupok jak orang munafik Nabi itu tukang bohong sehingga na Nabi wafat ni gati ko Abu Bakar As-Siddiq min musok dia katong hijau ni pusok na kajuana ya cak walun Muhammad wa segala macam ki kami halo balak hati khameno kidang Abu Bakar As-Siddiq tetap kaya akhirnya jamaah saya buta hijau nanya niku johana siapa nya aja hani Abu Bakar As-Siddiq jamaah selalu musok niku tiap pagi lain niku johana kasar jamaah setiap kali katong musok nya jo lembut niku liatnya mang ada ipon lagi bakung muni hajat sani ko ipon palsu lah makung tumbay makung dapoknya ni jo kano sehingga nahanan niku jo musoknya makanan senjukan no keras saya nambi saya musoknya jo lain kano kitu nikunya ni ngangal kenapa nya kan apa yang niku kado halus ni pusok benagunnya sumang niku jo lain hani Abu Bakar As-Siddiq wahai pak tua hana saya musok niku nambi yado di jamaah saya ni caci maki tiap kali gekhalna Muhammad guguh kanian selombang na yamiwang api kah temuan informasi hinno bahwa saya ku caci maki tiap kali hinno Nabi yado iya si musoknya temuan hanya warga Siddiq akhirnya jaga ko Islam mana akhlak mulia ni Nabi hijola buktina bahwa minyak saya kadu makhum kadu latap kadu titangom ya mawat dapok goyah lagi api pun godaan jadwah ya tetap sayang ko
Ki hinno urusan na urusan pribadi na. Kidang ki urusan na hago ngehina agama nyawa ni nabi ni tahu kena yama khila ki agama jo ni hina huppo. Kidang ki badan nagalan saya ni hina sampai tanggal gigina. Tergores muka na kena tombak. Ni keni kupok kotoran pada saat lagi sembahyang. Mana urusan untuk urusan badan nanggalan ia mak pernah ngamuk, mak pernah dendam. Hijau baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hinnolah makna khatamun nubuwah. Ticam jama sekadu sempurna mak ngedok kekurangan kadu tipaten ko betul-betul sempurna. Oleh sebab itu Said Ali Al-Habsi ngejelas ko wa ma akhrajal amlaku min qalbihi aza walakin zadahu tuhran ala tuhri. Di waktu Nabi tibelah dada nak lain ke mana hati ni Nabi jom kama lain. Kitu sesuatu sekadu suci untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Nah hino hikmah ringkas ni khatamun nubuwah cap kenabian. Jadi cap kenabian tu tengok-tengok ke juga selalu pesan ni bak jila dibaca kajak sembahyang. Mana tentu kam kado jani kini la pandai muni wase sangon kado pandai kidang ka kajo ni kam ngingok jaja mangingok. Ngojak sembiang grib dang sampai kami lupa ngebaca hinno. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansura nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah innolah ajaran pertama di dalam khatamun nubuwah. Selanjutnya Nabi jo setelah dicap yaddo dia ini usung jalan-jalan so. Jak Mekah bin Masjidil Aqsa cakak buruk. Buruk jo berasal kata barkun. Barkun artinya kilat. Tikeni hal buruk mana ka ia hamboh, ka ia lapah kecepatanna seperti kilat. Sejauh mata memandang, mata akan kemicop, ya kalau mangdok lagi. Khano dah kecepatan ni buruk saya ngusung Nabi. Cara ni buruk jo lapah, ka ia cakak gunung cukut tundunna makejung. Mamat dikas jak pijakanna semakung sampai di lambung. Jadi menyanyat cukut tundunna, cukut na sebagian kudan, menyanyat makejung, ia cukut hadap na tapak di puncak gunung, apa tikas hiyo. Khano cara na usung Nabi, nyin mawat humbak pukanana. Kaya kagoh sebalikna, cukut hadap na semena makejung, ju penuyu kejung bacong sampai di ucuk di pasaga tituju, ka khano apa tikas khano kecepatan ni buruk. Buruk jo hewan saya bentuk na injuk kuda, ukuhan na unjak balak na jak bagol, bagol juga lah keledai, blasteran hagu kuda. Kuda tikawin ke hagu keledai. Ngana anak naghal na bagol. Bagol hijau bunjak balak cuti jak bagol hinno lah balak ni kendaraan ni Nabi seburuk. Kidang ia mawan nak sampai injuk kuda balak na. Jadi teluni cuti jak kuda, kidang tebalak cuti jak bagol. Hinno ukuhan ni buruk. Buruk jo kuda warna handa. Kidang kuda betul. Lain hak kuda buruk, njuk seteliak kam lom gambah-gambah di pekan so. Hinno tenyani ini jamaah Yahudi untuk ngehina Nabi. Buruk digambah ko sebagai sosok kuda, huluna muli sikop. Jadi mak mungkin harga Nabi ke kendaraan ninjuk hanno. Jadi hinno kegambahan di jamaah Yahudi untuk ngehina ko Nabi. Kuda, pudak nawat teliak ka ya. Ino tulis buruk. Nah ino kiwat aja titok. Kemana hak temuan buruk Johano. Buruk so kuda ya. Kuda betul-betul kuda lain Johano. Ino lukisan kan. Nah buruk. Jadi buruk jo kendaraan para nabi. Saya khatong jak surga. Terakhir saya mengendarai buruk adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saya bagi muni pernah cakap buruk. Jadi Nabi Ibrahim tumba yang ngedok inggoman huwa. Saya gekhanna Hajar, saya namanya Siti Sarah. Siti Hajar nganak ke Nabi Ismail. Ya. Nabi Ismail ki Hajar ni perintah ke Tuhan diletak ko di lembah seuat tanot dikenal dengan Masjidil Haram. Tumbai Nabi Ibrahim jo khangna di Palestina di Masjidil Aqsa. Di Palestina setano di bom-bom Israel so. Dia khangna. Pada waktu sekejap
anak inggomna harus tipi ke di lembah saya tandus ya de karena Masjidil Haram lo tano saya menjadi cerita ritual ibadah haji. Nah waktu Nabi Ibrahim ngata ko anak Ismail ke inggomna nama Siti Hajar ya Palestina Masjidil Aqsa mid di Masjidil Haram so mengendarai buruk hinomoni setelah hino buruk no istirahat nak kam ya cuti. Nah diutus luat yang masa tugas pada saat Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, walhasil laju cerita, jadi cerita ti gilu-gilu kecaraan aja. Nabi so berangkatlah walhasil. Nah, Nabi berangkat cakap buruk ni temani malaikat Jibril ke Mikail. Jadi buruk juga lah kuda ngedok kepi di paha kiri kanan ni cukut kudanna. Njuk api saya cap kuda so kadang sayap ni kuda na lain hak injuk sayap di burung itu dicukut bagian tundun na huwa. Nah di kiri kanan na malaikat Jibril malaikat Mikail mendampingi Nabi cakap buruk. Berangkatlah hambok cakap buruk. Di waktu cakap buruk pertama no ni pandai iblis seghalna jin ifrit. Maka jin ifrit cuma gila bahwa Nabi jaga Isra Mi'raj sehingga na ni pupuk na. Apa ni Nabi? Wa yamurru ar-rakibal Muhammadi al-maimun bimasyahidi mutanawwi'ah. Fa bainama huwa yasiru 'ala al-buraqi idza ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi su'alatin min narin kullama iltafata ra'ahu faqala lahu Jibril. Jadi Nabi waktu cakap buruk menghilong niliakna bang wat jin ifrit ngusung obor ngusung apui balak pacong haga nyuah. Ni lihat malaikat Jibril, wahai Muhammad, haga ni ku kutawai doa. Ki doa no ni baca, ifrit no hacuh, terbakar oleh badan nanggalan. Hani Nabi, bala ya Jibril, ajarilah aku doa itu. Maka Nabi ngajari Nabi doa. Api doa saya ni ajar ke malaikat Jibril, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman fankabbali fihi wa tafiat su'alatuhu. Inilah dibaca Nabi sekali doa hinno hacuhlah jin ifrit. Jadi langkah pertama menuju satu kebaikan sebaik hani ulama mak mungkin berjalan mulus. Api pun cita-cita kham, saya cita-cita ke kham saya lau, mak mungkin ya agak berjalan mulus mak ngedok ganggu-ganggu. Baik gangguan najak manusia saya nyata atau gangguan najak makhluk saya mak tiliak. Hinnono mesti Nabi saya paling buyun hagang guai ko Isra dan Mi'raj ni ganggu jin ifrit khanno ni umat ni Nabi hingga yang dok caka saya beti pasti wat saya ganggu na kidang kipak wat saya gangguan hinno ujian kia tawakal hagu Tuhan maka ia haga selamat akhi berhasil sebagaimana Nabi berhasil setelah membaca doa. Jadi doa jo pahallu lain usaha gawo saya betuk na tiguai ko pakai badan kak kham na nompari hino guai ni badan kidang palumun nih ditutul pakai doa kak kham na nom kuwa hino guai ni badan kidang palumun nih ya ditutul pakai doa hingga huwa nama berdampingan mejahang saya berhasil kidang ki huwa na saya tiguai ko baik saya fisik nyata tiguai ko pakai badan kemudian ditutul muni kham pakai doa kham ngilu jama Tuhan hinno biasa na pak mak berhasil melamun ya mawan hak meleset ga cara nah kano hinno pertama. Kemudian Nabi jo ngelanjut ke perjalanan. Nah di perjalanan hijau Nabi jo betungga hagu sesuatu saya aneh hinnolah saya ni maksud ayat Al-Quran nunjuk ko kebesaran kekuasaan ni Tuhan. Di waktu Nabi berangkat luwud setelah ia berhasil lolos jin ifrit no fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana
Faqala ya Jibrilu ma haza? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanatu bi sab'i mi'ati dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi Nabi laju laksana ke perjalanan, ia bertungga hagu suatu kaum. Suatu kaum saya dijumpai Nabi jo, gua ini tian jo nanum. Kidang aneh na begitu ni tanum tian, saat hinno juga ya tuwoh. Saat hinno ya tuwoh, saat hinno yang buah. Pada saat yang buah langsung tian panen. Setelah selesai tian panen, luah keluar buah na. Khanno terus-terusan mak wat tahu. Nabi takjub heran nanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril hijau no api. Malaikat Jibril ngejawab, hinnolah Muhammad, umatmu saya pekerjaan adalah berjihad di jalan Allah. Maksud berjihad di jalan Allah, kehidupan nak ni pergunakan untuk memperjuang kau tegak ni agama Allah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran pahala mereka sebanyak 700 kali lipat. Satu kali yang baca bismillah hingga yang memperjuang kau agama, maka ia masa gugoh guk ngucap kau 700 kali. Nah, jadi di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Apa yang ini Tuhan? Jamma sang infak ko satu infak di jalan Allah ikhlas maksudna. Hingga yang ni mak sebut-sebut na lagi. Kita hingga kadun keni ke kadun lupa. Tuhan mak pernah lupa karena itikad dalam hati na. Apa yang ni Tuhan? Ia bagai ko jamma saya nanam satu benih. Jak sang biji pari. Tuwoh kana menjadi pitu takai. Tiap-tiap takai tuwoh buah na 100. Jadi 100 dikali pitu 700. Setiap satu kebaikan na 700 kali lipat. Ini minimal. Jika Allah berkehendak, Allah membalas dengan balasan yang tanpa hitung-hitungan. Maksudnya mak dapuk dihitung lagi. Nah kanolah mulia ni perjuangan ni para dai. Saya memperjuang ko agama, saya ngajak ko agama, nyin anak-anak upuham terus menjadi agama, saya Islam imanna. Pandai ngelaju ke sembahyang. Pandai ngelaju ke guayan-guayan lepekon di dalam urusan agama. Tuhan mawat haga nia-nia ko. Karena di dalam surga tian nikni Tuhan tempat saya khusus karena kemuliaan mereka. Kimawat jasa ni tian khammak pandai ngaji. Kimawat jasa ni tian khamawat pandai sembahyang. Padahal senyelamat kham ikah kemano. Api usaha kham dalam dunia dalam bentuk kham mencari harta, hino mampu menyelamatkan kham betul kidang di dunia gawo. Di dalam akhirat saya dapat nyelamat ko urusan agama. Kham pandai ngaji baca Quran, kham pandai guai ke sembahyang 5 waktu, laju munih di syarat rukunna, toharoh dan lain sebagainya. Nah hino sebagai motivasi jamaah kham munyinna inham semangat ya dia ngelaju ke perjuangan di Pekon. Dan sampai di Pekon haga gubah mak sembiang jemaah. Mana mangedok saya haga baca ketebah. Baca ketebah aja gila. Saya penting ya terpenuhi rukun. Rukun ni ketebah mohon hak melamun ikah 5. Saya pertama yang baca alhamdulillah muji Tuhan. Saya kedua yang baca selawat hagu Nabi. Saya ketiga yang baca nasihat takwa. Saya keempat yang dia yang ngebaca ayat Al-Quran. Kahadun ditutup lo ragu hinno. Jadi umpamanya cakap jadi khutib, nyak langsung cakap langsung membaca. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadu di jemaah khamsah. Khadu selesai. Lebih naja hinno gila nambah ilmu nyen wat sedapat tusung mulang. Kidang jemaah harus sah daging kau terpenuhi rukun hinno. Jadi tiingok-ingok kau dang sampai lupa 5 hinno. Hinggo hinno kadu asing yan kaya cawaan sepenting dang cawa kuta kadu. Nah hinno mudah ni sembiang jemaah.
Jadi dang sampai harga gubang mak laju sebiar jemaah. Mana mawan masih harga macam ketempah. Indu pabalak hantian indu lagi ilung na. Indu mama indu lagi ilung na. Gubah. Kalau jak bang api yang terlumat laju. Namang do sengguai kena. Nah ino wat dari tengis kam ya. Kidang dang sampai harga terjadi lo pekon-pekon kam lah ya. Nah kan no. Memperjuang ko agama. Nah ino pertama. Laju namun hijaisan. Selesai pai masalah ino. Wa wajada rihan tayyibatan. Faqala ya Jibril ma hazihi ar-rahiyatu. Qala hazihi ar-raihatu ma sitati binti Fir'auna wa auladiha. Nabi cakap luar haguk buruk, laju luar. Betungga wewangian saya luar biasa. Mawat ngedok pernah umbau khanokhum di dunia. Nabi takjub, Nabi tanya, api umbau hijau Jibril? Hani malaikat Jibril hijau umbau ni arwah ni Masitoh, Siti Masitoh dan keluargana. Siapa Masitoh no? Masitoh no tukang suwal anak ni Fir'aun. Tumbai wat di Mesir gekhana Raja Fir'aun. Mengaku sebagai Tuhan. Selama 400 tahun, mak pernah mahuyuh. Ku berasin pisan mawat. Api lagi kagak bucuh kambuh. Mawat pernah. Kano sehat ni badan. Kani anak fasil. Fasil sokatina anak lembu. Anak ni kebau. Saya lagi muka, lagi kebangi bagi ani daging, ia mahangani bagi selain jahino. Missing na 4 bulan pisan. Hino Fir'aun, kapama mengaku Tuhan kimunjukan no. Sapa haga dipati, hampati kena. Sapa haga huki, mak dipati kena. Hino malaya mengaku. Nyawa ku ti di tanganku, hidupku ti di tanganku. Mangdok ku jama sugogunya. Menganku kajobangi na. Missing nihan 4 bulan pisan. Mak pernah api gekhana mahuyu. Gekhal aslina lom tafsir sawi Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Hinong khal ni Fir'aun saya ngaku Tuhan. Ia jo ngedok anak. Anak na jo ngedok tukang suwal. Gekhalna Masitoh. Masitoh sokatinya tukang suwal. Jadi ki mustu bahasa Arab ya, isim khatina suwal. Kimasitoh babai saya tukang suwal. Gekhal aslina wallahu alam. Saya jelas Masitoh jo nisbat haguk guwaina njuk kham tukang steak umpamana. Lain ki gekhal kham tukang steak. Kira ku pokoro terkenal kan. Ngucap kham tukang steak. Karena muri de Masitoh jo tukang suwal. Suatu hari ia lagi nyual anak ni Raja Fir'aun. Begitu ya nyual, suwal naguguh. Pada saat suwal naguguh, refleks cawa. Bismillahi ta'isu Fir'aun. Dengan nama Allah, celakalah Fir'aun. Ngelagu anak-anak so ngeliat. Api bang nyebut Tuhan. Kan Tuhan kita bak aku. Nanya ya, wahai Masitoh, api kani ku ngedok Tuhan selain bak aku. Hani Masitoh, iya bak melain Tuhan. Nani sasiyah kena. Tuhan so Allah, Tuhanku, Tuhan di bakmu. Jadi hani anak ni Fir'aun so ki khano ni ku adu ka ku ba ko na. Hani Masitoh adu ko. Ni adu kena temon. Pada saat hino Masitoh dipanggil. Apakah benar engkau mengaku ada Tuhan selain aku? Masitoh tegas. Mempertahankan akidah betul. Engkau bukan Tuhan, Tuhanku Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nikahin Fir'aun luah ni ku ja agama hino hana. Muluh ni ku ngakui nya sebagai Tuhan. Hani Masitoh jak tumbai menumbai nya mak pernah ngaku ni ku Tuhan. Jak sa kamu ni menapi nya kain muluh, kinya sangan jak tumbai mau pernah berubah. Akhirna prajurit ni Fir'aun jo ni kain ngupul ku kayu bakar. Setelah kayu bakar sauhi, tipi kelah kacah balak, sebalak bacong, diisi uai capuh minyak. Uai capuh minyak so mendidih, Fir'aun jo ngayin keluarga ni Masitoh inggo manna anak na saya kadung bala ki anak na upi selagi ni babai na. Lucak kau tu bidilom na kemak luah tijak agama aku tijak Tuhan. Sembahnya anak kemak lucak bidilom. Pertama inggom na lucak. Bismillah lucak mati sahid pertama. Kedua anak na lucak mati sahid. Saya terakhir tinggal Masitoh sing babai anak upu anak na saya lagi upi. Kagu Masitoh gagu mana yang taman hagu anak selagi meluni. Pada saat Masitoh jo keliaan jo kagu cawa anak selagi meluni. Wahai ibuku jangan ragu-ragu.
kita berada di dalam kebenaran, segeralah loncat dan jangan ketinggalan. Maksudnya dan ketinggalan hingga kukuk deno kalau surga ni batok Tuhan. Akhirnya masih toh lucak muni sang keluarga ni masih toh mati sahid pertama ni pajak kaja Fir'aun. Bertunggah hagu wangi khumino api hijau Jibril, haniman Nabi Muhammad hijaulah arwah ni siapa? Arwah ni masih toh. Nah, coba dan